Alhamdulillah Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu kerjakan buat hari esokmu, buat hari akhiratmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat petunjuk hidayah, hidayah Islam, hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat mulia ini, yaitu salat Jum'ah di tempat yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam marilah kita perbanyak, dan semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tinggal beberapa hari lagi, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan masuk ke tahun baru, tahun Masehi 2023. Tidak ada amaliyah yang sangat utama, yang sangat baik yang kita lakukan kecuali adalah bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, mengkaji, melihat apa yang telah kita lakukan, yang baik, yang jahat, pahala dan dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya, apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin, di bulan-bulan kemarin, untuk kita perbaiki, untuk kita mawas diri, dan untuk kita introspeksi diri di tahun 2023 ini. Semoga kita menjadi pribadi seorang muslim yang baik, yang muhsin, yang kamil, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah dalam sebuah pepatah Arab ada yang mengatakan ini adalah perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian, hitung-hitunglah apa yang telah kalian kerjakan sebelum nanti dihisap apa yang telah kalian kerjakan di dunia ini. Kapan dihisapnya? Jelas dihisapnya di hari akhirat kelak, di yaumul mahsyar kelak, dan itu tidak ada lagi yang namanya bantah-bantahan. Semuanya jelas di mata Allah. Makanya selama kita di dunia ini, kita introspeksi diri kita. Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang harus kita introspeksi yang sangat penting sekali. Yang pertama apa? Kita introspeksi
sampai di mana kita telah mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Nah, ini syukur akan nikmat Allah. Wa la in kafartum, apabila kamu ingkar, kamu kufur, kamu tidak mau beribadah, tidak mau menjalankan perintah Allah, sedangkan kamu diberi oleh Allah nikmat yang sangat banyak, berarti kita kufur akan nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, katanya, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bisa bernapas, ini nikmat Allah. Kita sehat bugar-bugar, sehat bugar begini, kita nikmat Allah. Tangan kita tidak ada cacatnya, mata kita tidak ada cacatnya, ini adalah nikmat Allah. Belum lagi apa? Harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, anak istri kita yang cantik-cantik, ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau nikmat ini kita tidak syukuri, kita khawatir azab Allah, musibah yang terus menimpa kita, bencana yang terus menimpa kita. Apakah ini salah satu sebabnya karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah? Kita tanya diri kita masing-masing. Ini yang pertama. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah. Ya mungkin tahun 2022 kita kurang mensyukurinya. Kita kurang beribadah kepada Allah. Kita kurang mengimplikasikan nikmat Allah tersebut. Harta kita buat berpoya-poya. Jabatan kita tidak buat untuk mendukung agama Allah. Malah jabatan kita menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak istri kita menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hidup ini hanya sebentar. 2022, nanti masuk 2023 tidak akan kita sadari. 2024 akan datang secepatnya. Umur kita yang sekarang mungkin 40 tahun, 50 tahun, tidak akan kita sadari. Akan sampai ke 60 tahun, 70 tahun, kita akan sakit-sakitan, kita akan terbujur di rumah sakit. Nah, inilah pergantian waktu ini, tahun ini, dari tahun 2021 yang kemarin mungkin hanya sekedap kita rasakan. Baru kemarin tahun 2021, sekarang 2022, besok 2023. Sangat cepat waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita syukuri nikmat Allah. Syukur nikmat Allah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Jelas ini salah satunya. Setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, gaji yang lancar, pekerjaan yang enak, anak istri, jabatan yang tinggi, harus kita ucapkan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi jauh dari itu yang lebih utama, bagaimana kita bisa melaksanakan segala perintah Allah. Makanya setiap sholat Jumat tidak bosan-bosan ya khotib mengatakan meningkatkan ketakwaan, karena dengan ketakwaan itulah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bekal di dunia, apalagi bekal di akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, yang harus kita muhasabah, sampai di mana
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun-tahun kemarin atau masih 2022 ini, beberapa hari lagi ini kita jauh dengan Allah. Mulai 2023 kita camkan di diri kita sendiri. Ini juga sesuai dengan ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, aku pasti akan ingat kepadamu. Mungkin tahun kemarin usaha kita gagal. Mungkin tahun kemarin kita banyak Allah beri ujian, musibah dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah berjanji Dia pasti juga akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, para jamaah sekalian, berarti Allah sayang sama kita. Kalau Allah sudah sayang sama kita, segala urusan dunia kita ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan di dunia ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa kepada Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Dengan cara dekat kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dengan suara azan. Ingat kita langsung kepada Allah, bersegera kita menerima panggilan Allah. Bersegera kita datang untuk salat berjamaah. Allah menyeru kita dengan apa? Dengan infak dan sedekah. Bersegera kita berimpak dan bersedekah. Sekuat kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah menyuruh kita apa? Belajar Al-Quran. Allah menyuruh kita berpuasa dan sebagainya. Kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan Allah bukan hanya di masjid. Ingat dengan Allah bukan hanya di musola. Ingat dengan Allah bukan hanya ketika sholat. Ingat dengan Allah dalam segala keadaan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun, dalam keadaan apapun kamu. Kita berdagang, ingat kepada Allah. Kita berjalan di jalan raya, ingat kepada Allah. Di pasar, ingat kepada Allah. Tempat pekerjaan, ingat kepada Allah. Apalagi di masjid dan di musola. Inilah yang akan menjadikan hidup kita ini hidup yang sejahtera di dunia ataupun di akhirat. Tahun 2022 kita kurang ingat kepada Allah. 2023 kita usahakan. Karena Allah lah yang memberikan kita penghasilan. Karena Allah lah yang memberikan kita rezeki. Karena Allah lah yang memberikan kita napas. Allah lah yang memberikan kita pekerjaan. Kita kuatkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah yang selanjutnya, marilah kita bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Jangan dianggap taubat ini seseorang yang lemah, tidak. Jangan dianggap kalau kita bertobat kita tidak mau, kita tidak bisa mengerjakan yang lain, tidak. Taubat adalah kita menyesali segala yang telah kita kerjakan dari hal-hal yang buruk. Kita bertobat dari segala maksiat yang telah kita kerjakan dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang namanya taubat. Bukan taubat kita tidak mau kerja, salah besar. Bukan taubat kita tidak mau lagi kerja,
dimanapun. Yang penting kita sholat, zikir dan sebagainya, bukan. Kita taubat dari segala maksiat yang telah kita kerjakan di tahun 2022. Kita menyongsong tahun 2023 ini. Mudah-mudahan segala dosa kita Allah telah ampuni. Kita menyongsong tahun baru ini dengan 0 kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyongsong dengan segala perbuatan ataupun amal ibadah yang Allah akan ridhoinya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa hari lagi ini kita bisa meniatkan diri kita, mengkuatkan azimah kita. Kita harus bermuhasabah. Sebenarnya muhasabah ini bukan hanya tiap tahun. Bermuhasabah ini tiap saat, tiap jam, tiap hari, tiap detik. Tetapi momennya ini, momennya tahun baru ini, inilah yang harus kita lakukan. Muhasabah, introspeksi diri kita, sosial juga kemasyarakatan kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi, insan kamil, muslim dan kamil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa di khutbah yang kedua ini, semoga Allah tetap memberikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan diri kita, hidup kita ini bisa bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan kita menganggap bahwa kita ini orang-orang yang super, enggak. Orang yang takabur adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang awalnya hamba yang patuh kepada Allah, karena takaburnya, karena sombongnya, menjadi makhluk yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, semoga di tahun 2023 ini Allah menjadikan kita menjadi hamba yang sangat patuh dengan ibadah, patuh kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, karena tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Allahumma irfa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimin.